ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita ada pertanyaan tentang, Ustadz, bagaimana sih jarak yang membolehkan kita untuk melakukan qashar dan jamak dan berbuka puasa. Kemarin masuk pertanyaan seperti itu. Nah, maka bismillah, insyaallah kita jawab pada kesempatan kali ini. Jadi ketika kita melakukan safar, itu ada rukhsah yang kita boleh mengambilnya. Di antara rukhsah ketika kita safar yang boleh kita ambil adalah, yang pertama, rukhsah untuk menjamak sholat. Yang kedua, rukhsah untuk mengqashar sholat. Yang ketiga, rukhsah untuk tidak berpuasa. Artinya kita boleh berbuka puasa. Seperti itu. Cuma yang jadi masalah sekarang, bagaimana atau berapa panduan jarak yang membolehkan kita untuk mengambil rukhsah tersebut, atau dalam bahasa fikihnya masafatus safari allati tubihu al-qasra awil rukhas. Berapa jarak atau safar seperti apa yang membolehkan kita mengambil rukhsah-rukhsah tadi. Nah, itu yang pembahasan kita pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang ditanyakan oleh penanya kemarin. Maka kita jawab insyaallah. Sebelumnya kita harus pahami dulu bahwa landasan dasar dalam masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kalian itu melakukan perjalanan di muka bumi, maka diperkenankan bagi kalian untuk mengqashar sholat, untuk tidak melakukan sholat dengan bilangan yang sempurna. Seperti itu. Nah, kemudian dari keumuman ayat ini dan beberapa dalil tentang rukhsah yang lainnya, para ulama itu berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat tentang safar yang dimaksud dalam ayat dan hadis-hadis itu safar yang bagaimana. Apakah setiap orang yang bepergian kemudian dia boleh mengqashar, atau yang berpergian dengan jarak tertentu atau dengan masyaqqah, kesulitan tertentu yang membolehkan seseorang itu melakukan qashar atau jamak dan seterusnya. Maka di sini kita kalau kita baca dalam buku-buku literatur Islam, kita akan dapati bahwa masalah ini terbagi menjadi dua pendapat. Jadi ada dua pendapat yang sering sekali jadikan sandaran dalam masalah ini, yang sering diterapkan oleh masyarakat kita di Indonesia. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhurul fuqaha, pendapat kebanyakan para fuqaha dan ashabul hadis, dan ini juga pendapat jumhur para ulama, yaitu mereka yang mengatakan bahwa safar yang membolehkan kita mengambil rukhsah safar itu adalah safar dengan jarak minimal arba'atu burud, 4 burud. Nah, 4 burud itu adalah kurang lebih yang berjarak 80 km. Ada 80, ada 81 dengan segala perbedaan penafsiran tentang masalah tersebut. Itu. Jadi arba'atu burud itu ada yang mengatakan 80, 81 atau 84 atau 80 setengah atau 88 dengan segala perbedaan. Tapi amannya adalah kurang lebih ya 80 km. Nah, mereka semua para ulama ini berpendapat bahwa qashar, jamak dan buka puasa itu diperbolehkan apabila safarnya safar yang minimal jaraknya arba'atu burud. Itu berdasarkan amalan para sahabat, di mana
dinukilkan dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika Ibnu Abbas itu berkata bahwasanya la taqsuru as-salata illa bi arba'ati burud. Janganlah kalian mengqasar salat kecuali dengan safar yang 4 burud. Janganlah kalian itu mengqasar salat kecuali dengan safar yang 4 burud. Seperti itu. Kemudian ada beberapa lagi yang bertanya kepada para sahabat, aqsuru sholata ila Arafah. Apakah aku mengqasar salat kalau aku hanya pergi ke Arafah? Seperti itu. Kemudian dijawab oleh sahabat tersebut, tidak. Tapi taqsuru sholat ila Taif wa ila Asfan. Kamu boleh mengqasar salat ketika ke Taif atau ke Asfan. Intinya dari riwayat-riwayat tersebut, para ulama, kemudian ini pendapat jumhur fuqaha, mereka mengatakan bahwa karena ayat tadi itu umum, kemudian ayat tersebut itu ditaksis dengan ucapan-ucapan dan amalan-amalan para sahabat, dan tidak ada sahabat yang mengingkarinya tentang masalah tersebut. Sehingga apabila ada taksis dari para sahabat yang tidak diingkari oleh sahabat yang lain, ini menunjukkan bahwa hukum ini adalah hukum yang punya hukum marfu'. Jadi walaupun ini ucapan sahabat, tapi hukumnya memiliki hukum itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang mu'tamad inda jumhur al-fuqaha itu adalah orang itu boleh mengambil rukhsah ketika safarnya minimal perjalanan arba'atu burud, yaitu kurang lebih 80 kilometer. Dan ini yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum dan juga para tabi'in dan seterusnya. Ini pendapat yang mu'tamad dalam masalah ini dengan dalil-dalil yang tadi kita sudah sebutkan. Nah, kemudian pendapat yang kedua, sekarang kita masuk ke pendapat yang kedua tentang masalah itu, di mana pendapat yang kedua ini adalah mereka-mereka yang mengatakan bahwa safar yang membolehkan kita untuk mengambil rukhsah adalah safar yang ukurannya dikembalikan kepada urf, kepada kebiasaan masyarakat setempat. Kalau masyarakat setempat menganggap safar 40 km, safar 30 km, safar 50 km itu menurut masyarakat tersebut itu sudah dikategorikan sebagai bepergian, darbul fil ard, safar, maka itu juga sudah boleh kita untuk mengambil rukhsah. Dan pendapat yang kedua ini mereka beristidlal berdalil bahwasanya ayat yang tadi dibacakan yang membolehkan untuk qasar itu maknanya adalah umum, dan tidak ada satupun hadis sahih, hadis yang makbul, yang sanadnya sampai kepada Rasul, yang mentaksis ayat tersebut, mentaksis atau mengkhususkan safarnya harus sekian jaraknya, enggak ada. Itu dikembalikan kepada urf. Sedangkan hukum tentang boleh mengambil rukhsah ketika safar itulah hukum yang kalau seandainya itu ada jarak tertentunya, ini hukum yang penting. Nggak mungkin Rasulullah SAW mendiamkan hukum yang penting. Sehingga para ulama yang pendapat kedua ini mengatakan bahwa safar, apapun itu safarnya, selama dikembalikan ke urf bahwa orang tersebut atau masyarakat tersebut menganggap itu sudah disebut sebagai safar, maka silahkan untuk melakukan qasar. Tidak mesti harus 80 km, boleh 40, bahkan mungkin 25 kalau masyarakatnya menganggap itu bukan kalau masyarakatnya menganggap itu adalah perjalanan untuk safar, seperti itu. Ya mungkin kalau di Indonesia banyak orang-orang itu perjalanan 25 km sudah banyak yang menjamak dan mengqasar. Ini mereka mengambil pendapat yang kedua ini. Kemudian di antara istidlal lagi pendapat yang kedua ini, mereka berdalil dengan riwayat dari Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar berkata, karena Rasulullah SAW yusalli rak'ataini fis safar, wa kada Abu Bakrin, wa kada Uthman, wa hakada. Disebutkan dalam sebuah athar bahwasanya Rasulullah SAW itu dia
beliau melakukan sholat 2 rakaat ketika safar, begitu juga dengan Abu Bakar, Utsman dan seterusnya. Nah, dari riwayat itu juga tidak disebutkan spesifik jaraknya. Padahal ini masalah penting, nggak mungkin kok masalah penting ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, tidak dijelaskan safarnya yang begini-begini, jaraknya harus sekian dan seterusnya. Seperti itu. Itu hujah dari pendapat ulama yang kedua, dan ini bukan pendapat jumhur, ini pendapat sebagian ulama yang diambil oleh Zahiriyah dan Mutaakhirin Hanabilah. Jadi pendapatnya mazhab Zahiri dan Mutaakhirin Hanabilah seperti itu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan dari dua pendapat tersebut. Wallahu ta'ala alam, kita tidak bisa merojihkan yang mana, tapi yang biasa kami amalkan itu adalah pendapat yang pertama. Kenapa? Karena ini pendapat jumhur fuqaha dan dalil-dalilnya lebih kuat. Kenapa? Karena kita dapati di buku-buku para a'immah mereka menguatkan pendapat yang ini. Kemudian ini juga riwayatnya dari sahabat lebih banyak. Sedangkan tidak mungkin sahabat berkata atas Quran yang menyelisih dari pendapatnya Rasulullah SAW. Seperti itu. Kemudian pendapat yang pertama ini juga panduannya mundobit. Kata para fuqaha, kenapa merajihkan pendapat yang pertama? Karena yang pertama ini panduannya mundobit. Panduannya itu teratur dengan jarak. Sehingga tidak ada khilaf di situ. Kalau orang Malaysia, orang Indonesia, orang Eropa, orang Arab semuanya namanya 80, ya sudah paten jaraknya begitu. Sehingga tidak ada perbedaan persepsi dalam masalah itu. Jadi panduannya sudah paten 80 km kalau mau ambil rukhsah. Tapi kalau pendapat yang kedua itu kaidahnya tidak mundhabithah. Kenapa? Karena setiap orang beda-beda. Mungkin ada ibu-ibu yang nganggap keluar rumah ke ujung perempatan itu juga sudah capek seperti safar. Mungkin ada bapak-bapak yang biasa pergi jalan 2 hari pun merasa dia bukan safar. Sehingga mengembalikan masalah safar ini ke urf itu panduannya tidak paten begitu. Sehingga untuk menutup pintu celah bermudah-mudahan dalam masalah ini, sebaiknya kita mengamalkan pendapat yang pertama, yaitu kita tidak mengambil rukhsah dari safar kecuali safarnya minimal perjalanan jarak antara tempat kita dengan yang akan dituju adalah 80 km. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat kepada para pemirsa semuanya. Jangan lupa untuk dibagikan, di like dan di share kepada yang lainnya, kepada semuanya. Syukran. Jazakallahu khairan.